Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School berkarakter cerdas Ki. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi atletik, tentunya penguatan nilai-nilai karakter. Bersama saya Pak Arman selama 45 menit ke depan dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Apa kabar anak-anakku sekalian hari ini? Semoga kalian sehat walafiat. Nah, anak-anakku sekalian di seluruh penjuru Sulawesi Selatan, hari ini kita akan mempelajari pelajaran atletik. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa bersama-sama agar kegiatan pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan menjadi berkah dalam peningkatan kapasitas anak-anakku sekalian. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita lihat apa sih tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Nah, yang pertama, anak-anakku mampu memperhatikan hasil rancangan simulasi perlombaan jalan cepat yang disusun sesuai dengan peraturan. Yang kedua, anak-anakku mampu memperhatikan hasil rancangan simulasi perlombaan lari jarak pendek yang disusun sesuai peraturan. Nah, selanjutnya untuk lebih menambah semangat kalian, nah perhatikan gambar berikut ini. Ayo kita tebak gambar. Siapakah sosok gambar yang ada pada layar berikut ini? Nah, sudah lihat kan? Nah, pasti kalau orang sering menonton atletik, terutama nomor lari, pasti kenal dengan sosok berikut. Siapa dia? Ya, benar. Namanya adalah Usain Bolt, atau lebih familiar dikenal dengan nama Usain Bolt, pemilik rekor World Guinness World Record. Dia adalah atlet sprinter, pelari 100 meter asal Jamaika, lahir 21 Agustus 1986, dijuluki si manusia tercepat di muka bumi. Wow, luar biasa. Nah, tentunya julukan ini tidak melekat begitu saja. Ada beberapa hal yang mendasari kenapa dia mendapat julukan manusia cepat di muka bumi. Nah, ini alasannya kenapa ia dijuluki manusia tercepat di bumi. Yang pertama, dia adalah pemegang rekor lari 100 meter dan lari 200 meter putra, masing-masing dengan waktu 9,58 detik untuk 100 meter dan 19,19 detik untuk 200 meter. Nah, pada lomba ini dia dapatkan hasilnya pada kejuaraan atletik dunia tahun 2009. Nah, di bawah gambar itu ada alasan secara fisiologi mengapa ia mampu mendapat medali emas pada
kejuaraan ini. Nah, untuk rata-rata lari 100 meter, Usain Bolt memiliki panjang langkah 2,47 meter. Jadi sekali melangkah itu jaraknya 2,47 meter. Nah, memang secara fisiologi Usain Bolt memiliki postur yang tinggi. Makanya langkahnya memang cukup panjang. Nah, sedangkan untuk atlet lain, sprinter lain, panjang langkahnya rata-rata hanya 2,23 meter saja. Nah, untuk menempuh jarak 100 meter, Bolt hanya membutuhkan langkah 40,92 langkah ketika dirata-ratakan ya. Jadi langkahnya hanya 40,92 langkah. Sementara pelari lain langkahnya itu butuh 44,91 langkah sehingga mendapat memperoleh finish. Nah, nampak dari gambar ini perbedaan langkah akan mempengaruhi kecepatan seorang pelari dalam menempuh sebuah lintasan. Oke, ya. Jadi bangga dong ketika kita mendapat julukan manusia tercepat di muka bumi. Dan rekor ini belum terpecahkan sampai hari ini. Ya, belum terpecahkan. Selanjutnya ada sprinter asal Indonesia. Nah, ini dia. Nah, anak-anakku pasti tahu. Orangnya gagah, masih muda, dan yang lebih hebat lagi, gara-gara prestasinya, dia sekarang mendapatkan cita-citanya. Namanya Muhammad Zohri dari Nusa Tenggara. Ya, ini dia sekarang menjadi seorang tentara nasional Indonesia. Ya, apa prestasinya? Tentu saja dia bukan atlet biasa. Dia adalah peraih medali emas, juara 1 lari 100 meter pada kejuaraan dunia atletik junior tahun 2018 dengan catatan waktu 10,18 detik. Pada saat itu Zohri berumur 20 tahun. Jadi pada saat dia masih muda, dia mencapai prestasi yang gemilang, mendapat medali emas di kejuaraan dunia. Dan karena prestasinya itu, sehingga dia diterima masuk di Tentara Nasional Indonesia melalui jalur prestasi. Jadi, olahraga adalah salah satu jalan bagi anak-anakku untuk meraih cita-cita yang anak-anakku inginkan. Kenapa? Ya, untuk menjadi orang terkenal, tidak mesti harus menjadi seorang artis. Kenapa? Atlet pun sekarang menjanjikan. Ya, apalagi besok akan dilaksanakan pembukaan Pekan Olahraga se-Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di Kabupaten Sinjai dan Bulukumba tanggal 22 Oktober besok. Ya. Jadi saya ucapkan selamat kepada anak-anakku yang menjadi duta-duta olahraga mewakili kabupaten kota masing-masing untuk menjadi yang terbaik dalam Pekan Olahraga Antar Provinsi. Insya Allah besok pun Pak Arman akan bergabung bersama tim juri dan wasit di Porprov. Alhamdulillah Pak Arman dipercaya menjadi salah satu wasit di cabang olahraga sepak bola. Nah, besok bisa kita ketemu. Oke, kita lanjut. Nah, tentunya anak-anakku sudah punya idola yang lain. Nah, makanya kamu idolamu siapa? Nah, ya, oke. Silakan anak-anakku cari siapa idola kamu untuk seorang sprinter. Siapa tahu dengan kehadirannya akan menjadi inspirasi bagi anak-anakku supaya anak-anakku bisa menjadi lebih hebat lagi dalam mengeksplor kemampuan kalian sebagai salah satu atlet yang ada di Indonesia. Nah, materi kali ini atletik. Sebelum kita mengupas secara jauh materi ini, kita lihat dulu apa sih atletik itu?
Atletik itu berasal dari bahasa Yunani dari kata atlon atau atlum yang artinya pertandingan atau perlombaan atau pergulatan atau perjuangan. Nah, dari kata atlum itu sendiri, orang yang melakukan atletik disebut dengan atlet. Nah, atlet itu pun disebut juga sebagai mother of sport atau induk dari semua cabang olahraga. Kenapa? Karena dalam atletik terdapat banyak cabang olahraga gabungan seperti jalan, lari, lempar, dan lompat. Nah, atletik sendiri adalah olahraga tertua, dikenal sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Jadi, olahraga ini awalnya dikenal di Yunani. Makanya, nah, untuk nomor-nomor dalam atletik, ada 4 nomor dalam atletik yang biasa diperlombakan. Yang pertama, nomor jalan, ya, nomor jalan. Yang kedua, nomor lari. Nah, yang ketiga, nomor lempar. Dan yang terakhir tentunya nomor lompat. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Arman akan mengupas tentang nomor jalan dan nomor lari. Kita lanjut. Nah, untuk nomor jalan. Jadi pada nomor jalan ada beberapa nomor yang diperlombakan. Jalan sendiri yang diperlombakan adalah jalan cepat. Nah, untuk kategori jalan cepat, nomor yang diperlombakan untuk kategori putra yaitu nomor 10 km, 20 km, 30 km, dan yang terakhir 50 km. Sedangkan untuk putri, nomor yang diperlombakan adalah nomor 3 km, 5 km, 10 km, dan 20 km. Sementara untuk nomor lari, lari jarak menengah, lari jarak pendek, ya, dengan nomor yang diperlombakan 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Sedangkan nomor lari jarak menengah, nomor yang diperlombakan ada nomor 800 meter, 1500 meter, dan 5000 meter. Yang terakhir untuk lari jarak jauh. Jadi lari jarak jauh ada 2 nomor yang diperlombakan. Yang pertama half marathon, itu jaraknya 21,097 km, ya. Yang kedua kelasnya maraton dengan jarak 42,195 km. Selanjutnya nomor lari gawang. Jadi lari gawang itu lari melewati rintangan setinggi ini, ya. Nomor yang diperlombakan nomor 100 meter, 110 meter, dan 400 meter. Selanjutnya adalah nomor lari estafet atau lari sambung. Biasanya menggunakan tongkat yang seperti ini, panjang tongkatnya 30 cm. Itu menggunakan nomor 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Jadi 4 orang melakukan lari masing-masing 100 meter dan 4 orang melakukan lari masing-masing 400 meter. Dan selanjutnya di nomor lempar. Jadi nomor lempar juga ada beberapa. Yang pertama lempar cakram. Jadi cakram itu yang berbentuk seperti piring. Nah, itu cakram. Yang kedua tolak peluru. Jadi seperti bola meriam. Nah, itu tolak peluru. Yang ketiga lempar lembing. Lempar lembing itu yang seperti tombak panjang, ya. Yang terakhir adalah lontar martil atau bolanya seperti peluru pakai tali ban diayun seperti ini. Itu lontar martil. Selanjutnya untuk kategori lompat ada lompat jauh, ada lompat jangkit. Jangkit itu yang hop, step, jump, 3 kali. Lompat tinggi melempati palang sejajar yang tinggi itu. Sedangkan lompat galah menggunakan tongkat atau galah yang panjang itu dan
diayunkan tongkatnya melengkung dan berguling naik untuk melewati palang. Itu untuk kategori lompat. Nah, selanjutnya untuk melakukan suatu lari atau jalan, kita akan menggunakan start. Nah, apa sih start itu? Oke, kita lihat start adalah sikap atau awalan pada waktu akan melakukan jalan atau lari. Jadi, dengan kaki atau tangan tidak boleh menyentuh batas. Batas yang dimaksud adalah garis start. Itu adalah start. Nah, pada kesempatan ini Pak Arman akan menjelaskan 3 jenis start. Yang pertama, start jongkok, ya, dilakukan dengan cara berjongkok, ya. Sebentar Pak Arman tampilkan gambarnya. Yang kedua, start berdiri. Yang ketiga, dan start melayang. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, start jongkok biasa disebut dengan crouch start. Ya, start ini biasanya digunakan pada lari jarak pendek. Nomornya 100 meter, 200 meter, sampai 400 meter. Bagaimana teknik pelaksanaannya? Nah, kalian bisa memperhatikan gambar. Jadi pada saat pelaksanaan start ada 3 aba-aba yang kita dengarkan. Bersedia. Nah, di aba-aba bersedia kalian bisa melihat tampilan dari samping, dari depan, dan dari belakang, ya. Mulai dari posisi kaki, lutut, badan, pandangan, dan kedua tangan. Nah, pada pelaksanaan start ini menggunakan balok start, ya. Jadi pelari menggunakan balok start. Nah, di posisi bersedia, perhatikan untuk pandangan menatap ke bawah. Untuk kedua tangan sejajar dan tangannya biasa selebar bahu, ya. Jadi bahu dan seperti ini, ya. Untuk posisi kaki, ya, masih di seperti ini, ya. Lutut masih dirapatkan, badan masih dibungkukkan, dan pandangan ke bawah, ya. Untuk posisi aba-aba bersedia. Sedangkan posisi siap, nah, kaki mulai, lutut mulai dibengkokkan, kaki mulai diangkat, pandangan beberapa meter ke depan, dan pada posisi ya, anak-anakku melakukan lari dengan kecepatan tinggi. Nah, untuk pelaksanaan start ini biasanya kaki yang berada di belakang adalah kaki yang paling kuat untuk bertumpu. Nah, anak-anakku mungkin punya favorit masing-masing, kaki kiri atau kaki kanan untuk kaki terkuat dalam pelaksanaan start jongkok itu sendiri. Nah, selanjutnya start berdiri atau disebut dengan standing start. Nah, start ini digunakan pada lari jarak menengah. Nah, ingat tadi penjelasan Pak Arman kalau jarak pendek itu berapa meter. Oke. Nah, seperti ini, ya. Posisi badannya seperti ini, ya. Jadi berdirinya rileks. Nah, sama, pandangan ke depan, tangannya diperhatikan. Yang kaki belakang adalah biasanya kaki terkuat. Oke. Selanjutnya adalah start melayang. Nah, di start melayang ini biasanya digunakan pada lari estafet. Nah, start melayang di sini adalah nomor 2, 3, itu adalah start melayang, ya. Dan untuk startnya di lari estafet itu menggunakan start jongkok karena dia jaraknya 100 meter. Jadi startnya start jongkok. Begitupun kalau jarak 4 kali 400 meter. Nah, untuk start melayang ada 2 jenis. Yang pertama visual. Jadi start melayang itu melihat pemberian tongkat. Nah, itu visual. Sementara non visual membelakangi tongkat. Jadi menerima tongkat tanpa melihat. Ya. Nah, itu untuk non visual pada pelaksanaan start melayang. Jadi start melayang dilakukan oleh pelari kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya, nah, lari dan jalan.
Jadi untuk memberikan pemahaman pada anakku bahwa apa sih perbedaan lari dan jalan itu. Nah, anak-anakku boleh memperhatikan gambar berikut ini. Nah, ini. Oke, anak-anakku bisa melihat secara detail di mana letak perbedaan lari dan jalan. Oke, sudah dilihat semua anak-anak? Nah, untuk titik yang berwarna ungu itu adalah kontak dengan tanah, ya. Dan titik yang berwarna merah adalah tidak kontak dengan tanah. Nah, dalam posisi jalan, semua kaki selalu menyentuh tanah, baik satu atau dua kaki. Nah, boleh diperhatikan di gambar ini, ya. Nah, ini di posisi jalan. Dan di posisi lari, di titik merah, ada fase atau saat di mana kedua kaki dalam keadaan melayang. Nah, boleh diperhatikan di gambar ini dan di gambar ini. Ya. Nah, itu adalah perbedaan sederhana yang bisa dilihat antara lari dan jalan. Jadi, saya ulang, lari itu, jalan itu ada fase semua kaki harus menyentuh tanah, baik satu ataupun dua. Sedangkan lari ada fase antara posisi melayang dari kaki di posisi ini. Oke, selanjutnya. Nah, untuk lebih detailnya ini. Jadi pengertiannya untuk jalan itu adalah gerak perpindahan tubuh dari posisi satu ke posisi lainnya dengan melangkahkan kaki secara bergantian. Nah, untuk lari yang membedakannya adalah posisinya melangkahkan kaki secara bergantian namun cepat. Itu. Nah, untuk sudut lutut di jalan, sudut lututnya normal. Sementara di lari, sudut lutut akan lebih banyak menekuk. Jadi menekuk. Nah, selanjutnya adalah kontak dengan tanah. Tadi sudah Pak Arman jelaskan bahwa kalau jalan selalu kontak dengan tanah. Ya, dalam posisi jalan, kaki selalu kontak dengan tanah. Minimal satu kaki yang kontak langsung dengan tanah atau bergantian. Nah, ini untuk lari ada fase tidak selalu kontak dengan tanah. Kakinya tidak selalu kontak dengan tanah. Yaitu pada saat kedua kaki sama-sama melayang dalam melakukan gerakan. Nah, perbedaan yang keempat, untuk tingkat cedera pada jalan itu tingkat cederanya minim. Sedangkan pada lari tingkat cederanya lebih rentan, terutama di daerah lutut. Untuk lutut biasanya disebut dengan cedera lutut. Untuk pergelangan kaki biasanya disebut dengan cedera ankle. Nah, untuk ini paling sering biasanya dialami oleh orang yang obesitas atau kegemukan. Jadi, anak-anakku sekalian, bagi kalian yang merasa obesitas atau kegemukan, kelebihan berat badan, Pak Arman sarankan untuk olahraganya kurangi yang berhubungan dengan lari. Ya, jalan lebih bagus. Kenapa? Karena orang yang gemuk atau obesitas, lutut akan menanggung 4 kali berat badan dari tubuh Anda. Jadi ketika misalnya tubuh Anda 40 kg, 50 kg, berarti lutut harus menanggung beban berat sejauh 200 kg karena 50 kali 4. Berarti lututmu harus kuat menanggung 200 kg. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan dan dipikirkan ketika Anda memilih olahraga lari bagi anak-anakku yang memiliki tubuh yang gemuk. Oke, selanjutnya jalan cepat. Nah, mari kita lihat, apa sih jalan cepat itu? Jalan cepat adalah gerakan maju, di mana kaki akan melangkah dengan hubungan tidak terputus dengan tanah. Yang dimaksud hubungan tidak terputus dengan tadi adalah kaki selalu kontak dengan tanah. Ya. Nah, pada saat jalan cepat menggunakan start berdiri. Ya, seperti ini. Nah, itu untuk jalan cepat. Nah, yang menjadi perhatian saat seorang berjalan cepat, maka harus memastikan bahwa kaki depannya harus selalu menyentuh tanah
Sebelum kemudian kaki belakang akan meninggalkan atau tidak menginjak tanah. Jadi yang dimaksud di sini seperti ini, ya. Nah, ini harus lurus, kaki harus menyentuh tanah sebelum kaki depan terangkat ke depan. Itu menyentuh tanah. Sama dengan posisi kaki di belakang. Nah, sebelum kaki depan terangkat, kaki belakang lurus menyentuh atau menginjak tanah. Itu yang dimaksud sebagai penjelasan dari ini. Yang kedua, menjaga kaki pendukung tetap lurus. Nah, kaki pendukung yang mana tadi, yang seperti Pak Arman jelaskan, bahwa kaki pendukungnya itu tadi ketika Anda mengangkat kaki kanan ke depan, berarti yang kaki pendukungnya adalah kaki kiri yang menopang berat badan. Begitupun misalnya ketika kaki depan kalian sudah mendarat seperti ini, berarti ini adalah kaki yang mendukung lurus, badan lurus ke depan, sehingga kaki belakang yang terayun dan terangkat. Nah, itu penjelasan tentang materi ini. Nah, seperti ini model gambar jalan cepat yang bisa anak-anakku laksanakan. Nah, untuk materi ini kalian mampu melakukan jalan cepat dengan tetap menjunjung nilai sportivitas, kejujuran, nilai kerjasama, bagaimana Anda mampu melakukan jalan cepat secara berkelompok, nilai toleransi, bagaimana kalian mampu saling menghargai terhadap kelebihan masing-masing. Mungkin di antara anak-anakku ada yang diberikan Tuhan kelebihan, mampu melaksanakan jalan cepat dengan baik, ada juga yang belum. Jadi kita melihat itu sebagai sebuah perbedaan yang indah. Dan yang terakhir tentunya bahwa pelaksanaan ini kita lakukan dengan disiplin, bergantian melaksanakan, terus ketika kita mendapatkan jadwal melaksanakan, kita lakukan dengan sesuai jadwal. Nah, selanjutnya peraturan jalan cepat. Nah, pada waktu melakukan langkah, salah satu kaki harus tetap selalu kontak dengan tanah atau lintasan. Nah, kalian akan didiskualifikasi karena satu, gagal atau tidak memenuhi definisi jalan cepat pada waktu perlombaan. Yang mana itu ketika kalian melakukan jalan, dan kedua, kaki kalian dalam fase melayang atau tidak kontak dengan tanah. Nah, itu yang dimaksud gagal memenuhi definisi jalan cepat pada waktu perlombaan. Nah, biasanya peserta lomba jalan cepat diberikan peringatan terlebih dahulu apabila melakukan pelanggaran. Jika pelanggaran sekali, peringatan pertama, dan pelanggaran kedua langsung dikeluarkan atau didiskualifikasi. Nah, untuk yang bisa kalian lakukan di sekolah terkait masalah jalan cepat, yang pertama, buatlah kelompok masing-masing 5 atau 8 orang sesuai dengan jumlah anak-anakku sekalian di kelas, atau jumlahnya kelompoknya bisa dikondisikan. Nah, buatlah lintasan yang ukuran panjangnya 10 meter, lebarnya 1 meter. Ya, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Yang ketiga, kalian melakukan jalan cepat, berusaha sampai di finish lebih cepat, dan yang finish lebih cepat dinyatakan sebagai pemenang. Ingat, pada penilaian karakter ini anak-anakku tetap bersungguh-sungguh dalam menerapkan nilai sportivitas, kerjasama, toleransi, dan disiplin. Nah, selanjutnya lari jarak pendek. Nah, sebelum masuk ke materi lari jarak pendek, anak-anakku mesti mengetahui apa sih lari itu. Nah, pasti anak-anakku sudah tahu. Lari adalah melangkah dengan kecepatan tinggi. Jadi, ini perlu diperhatikan. Nah, perhatikan gambarnya. Ya, untuk lari jarak pendek, kita melakukan atau menggunakan start jongkok atau crown start. Nah, penjelasan start jongkok, Pak Arman sudah jelaskan tadi di materi sebelumnya, di pembahasan sebelumnya. Ya, nah, untuk lari jarak pendek. Jadi, pada kesempatan ini lari jarak pendek itu kita menggunakan start jongkok, lari 100, 200, dan
tentunya 400 meter. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berlari. Untuk teknik berlari selalu, yang pertama selalu memposisikan tubuh condong ke depan, ya, dengan kaki menolak sekuat tenaga. Nah, yang kedua, langkahkan kakimu selebar mungkin atau sejauh mungkin, ya. Biasanya kan pelari kalau dorongnya kuat, otomatis langkah depannya pasti agak panjang. Yang ketiga, gerakkan kedua tangan kamu searah dagu, ya. Hindari menggerakkannya ke arah bawah yang seperti ini. Hindari yang seperti ini. Yang keempat, gerakkan kedua kakimu secepat mungkin. Jadi gerakan kakinya harus cepat, ya. Nah, yang terakhir, jaga tubuhmu untuk tetap rileks agar terhindar dari cedera. Jadi larinya itu santai, jangan seperti robot. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar ini, ya. Yang pertama tadi, posisikan tubuhmu selalu condong ke depan. Nah, yang baju biru diperhatikan, selalu condong ke depan. Yang kedua, kaki menolak sekuat tenaga nih, ya. Perhatikan posisi kaki, tungkai bawah, tungkai atas, badan dan kepala itu dalam satu garis lurus, ya. Itu dengan seperti ini berarti kalian mampu memiliki kecepatan maksimal yang baik. Nah, yang kedua, otomatis dengan kecepatan maksimal ini pasti langkah kakimu pasti semakin jauh atau semakin panjang, ya, pada saat berlari. Nah, ingat, untuk menjaga keseimbanganmu gunakan tangan sebagai penopang. Jadi gerakan tangan seperti ini ke arah dagu. Nah, hindari yang gerakannya seperti ini ke arah bawah, ya. Nah, kakimu harus cepat. Jadi kalau kamu melakukan ini berarti otomatis kecepatanmu bisa dimaksimalkan. Antara tadi tubuh harus rileks, ya. Nah, selanjutnya teknik saat finish. Pada teknik memasuki garis finish ini ada beberapa teknik yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, berlari tanpa mengurangi kecepatan, ya. Jadi berlarinya itu memusungkan dada tanpa mengurangi kecepatan. Jadi lari pada saat melewati finish baru mengurangi kecepatan. Itu yang pertama. Yang kedua, memiringkan badan sedikit ke depan, ya, sehingga bahu kamu tampak mencapai garis depan, ya. Kalau Pak Arman lebih nyaman pakai bahu kanan biasanya, ya. Kalau Pak Arman lari biasanya pakai bahu kanan, ya, seperti ini kalau memasuki garis finish. Yang ketiga adalah sedikit menjatuhkan tubuh ke depan mencapai garis finish, ya. Umumnya pelari-pelari profesional atau atlet yang terlatih melakukan tes ini pada saat memasuki finish. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar ini, ya. Ini adalah teknik finish yang mereka atlet lakukan. Nah, pada saat memasuki garis finish seperti ini posisi badannya. Atau yang ini, tuh. Nah, ini nomor 1, tetap berlari membusungkan dada. Pada saat menyentuh pita finish, mereka finish, mengurangi kecepatan. Oke. Nah, untuk kegiatan kamu di sekolah, anak-anakku bisa membuat kelompok, masing-masing anggotanya 4 orang atau sesuai dengan kebutuhan dan jumlah keadaan di kelas. Yang kedua, buatlah lintasan, ya, jaraknya boleh 30 meter sampai 40 atau 60 meter. Ya, harus ada tanda start dan finish. Jadi pemain berlari dari start sampai ke finish dengan jarak tertentu, ya, sesuai keadaan dan kondisi kalian. Orang yang finish terlebih dahulu yang menjadi pemenang. Nah, lakukan kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, sportif, kerjasama, toleransi, serta disiplin. Perlu Pak Arman tambahkan bahwa pelaksanaan lari lebih cocok dilaksanakan di lintasan atletik atau di lapangan olahraga, tergantung jarak yang kalian buat berapa meter. Jadi kalau di lintasan atletik tinggal cuman bagi berapa kelompok,
Nah, lakukan hal itu dan kalian bisa menjadi siswa yang baik. Nah, untuk materi sendiri, kalian bisa scan barcode berikut untuk memperdalam lagi materi pada pelajaran hari ini. Ya. Dan untuk pertanyaan, kalian bisa langsung bertanya ke emailnya Pak Arman. Insya Allah Pak Arman jawab satu persatu. Oke, cukup materi dari Pak Arman hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, untuk materi selanjutnya masih ada materi lompat sama lempar. Anak-anakku bisa mempelajari materi ini lebih dalam lagi supaya siapa tahu salah satu di antara anak-anakku sekalian bisa menggunakan jalur ini untuk berprestasi lebih baik lagi untuk mencapai cita-cita kalian. Semisalnya kalian mau masuk kuliah di jurusan yang membutuhkan kebugaran jasmani yang baik seperti penjelasan Pak Arman di pertemuan sebelumnya, kalian bisa menggunakan atletik ini sebagai media fasilitas untuk latihan meningkatkan kebugaran jasmani kalian. Nah, seperti tadi Muhammad Zohri itu mampu menjadi tentara dengan jalan menjadi juara dunia. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya tunggu anak-anakku yang mau bertanya. Sampai kesempatan saat ini, silahkan. Dan saya berharap bahwa materi ini mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anakku lagi, khususnya pada pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya, pada kesempatan ini, hal-hal yang dianggap belum dipahami, silakan ditanyakan atau minta penjelasan tambahan dari guru-guru pendamping kalian. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu guru kalian, khususnya yang mengajar materi mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, adalah guru-guru terbaik yang dimiliki Sulawesi Selatan. Sehingga segala informasi yang kalian butuhkan, yang kalian cari, bisa ditanya langsung ke Bapak dan Ibu guru di sekolah, ataupun bisa berinteraksi langsung dengan Pak Arman melalui kontak email. Nah, insya Allah dari beberapa pertemuan sebelumnya, Pak Arman sudah menjawab semua pertanyaan yang anak-anakku sampaikan terkait masalah materi atau hal-hal yang anak-anakku butuhkan dan belum pahami dalam pelaksanaan pembelajaran jasmani, olahraga, kesehatan, dan rekreasi ini. Nah, jadi ayo jangan sungkan untuk bertanya, jangan sungkan untuk terus belajar, karena orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang selalu mau belajar, mau memperbaiki diri, mau meningkatkan kemampuan dan potensi, mau berlatih, mengasah kemampuan yang kita miliki, sehingga pada akhirnya apa yang menjadi cita-cita, niat kita akan terpenuhi, akan tercapai sesuai dengan cita-cita kita masing-masing. Ya, jadi ayo tetap semangat belajar, tetap semangat untuk berlatih, karena yakin dan percaya tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Ya, semakin Anda belajar, semakin Anda berlatih, maka peluang menjadi orang sukses akan semakin lebih besar lagi. Oke, demikian pertemuan hari ini. Saya tutup dengan ucapan fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cerdas Ki.